guys, kalau kalian pengen lihat nih Honda Accord Maestro 9091 yang udah ke aplikasi semua aksesoris JDM, kalian bisa lihat linknya di bawah ini ya. 9091 itu tampilannya itu lebih elegan kalau udah di modifikasi ke arah JDM gitu. Terus apa lagi nih barang-barang di sini kira-kira nih yang bisa, yang untuk di Maestro gitu, yang untuk bisa dipakai untuk di Maestro? Apalagi ya? Apalagi ada One Piece ya? Tapi 9293 tuh ya? 9293. Nah itu kayaknya agak mencuri perhatian tuh pelek Mugen ya? Oh yang di atas. Itu Mugen PCD berapa tuh kak? Itu double PCD. Double PCD berarti bisa 4 apa bisa? 114, 4 kali 100. Oh bisa 114 sampai 400 ya? Itu lumayan ya, harganya berapa tuh harganya? RG ini kisaran berapa? 9 jutaan lah, masih murah kalau ini. Oh 9 jutaan? Dia masih banyak, cuman jarang yang pakai kan model lama. Tipe apa nih, Mugen apa namanya? Mugen RG namanya. Mugen RG. Sebenarnya sih di sini nggak cuman barang-barang Maestro ya, ada banyak juga barang-barang lain. Contohnya ada untuk Odyssey, ada untuk Jazz gitu. Ya pokoknya kalau kalian nih mau part-part JDM nih dan lain-lainnya bisa langsung ke hubungin ke Om Dika. Nah kalau kalian pengen tahu Instagramnya apa, Instagramnya Om Dika, nah kalian bisa lihat link di bawah ini ya, langsung aja klik. Sebelumnya kalian bisa langsung japri dulu ke Om Dika, ada di IG-nya ya, nanti di linknya. Kalian bisa langsung hubungin ke Om Dika untuk tanya ke ketersediaan stoknya gitu. Terus gimana lagi, apa lagi nih Om Andri, Om Dika nih, untuk Maestro ini modifikasinya JDM, USDM, terus ada lagi nggak sih yang kalau di Bandung kan ada yang EUDM ya? Ada yang Euro. Ada yang Euro, namanya Om Aji ya. Om Aji. Nah nanti gue kasih lihat deh ya fotonya ya, mobilnya kayak apa. Juga ada antik lagi sih. Itu apa sih bedanya kalau yang Euro tuh? Ada apa ya, kalau di headlamp agak sedikit beda ya. Apa ada benjolan kecil tuh. Terus ada head washer ya? Ada washer. Washer headlamp. Washer headlamp itu sebenarnya USDM apa? Nggak tahu. Cuman Aji pakai itu. Aji pakai ya. Sama di buat towing belakang. Terus top lamp juga dia udah nggak perlu pakai real fog lamp. Karena udah built-in real fog lamp ya. Jadi kalau yang versi Euro itu stop lamp belakangnya itu udah ada fog lampnya. Jadi nggak usah pakai rear fog lamp tambahan lagi yang di bumper. Tapi di dalam sudah di dalam lampunya, terutama di bagasinya ya, lampu bagasinya itu udah ada rear fog lamp. Jadi nggak usah pakai lampu tambahan lagi, udah ada di situ gitu. Tadi kan kita lagi bahas nih kaki-kaki, part-part apa aja yang mesti diperhatikan kalau membeli sebuah Honda Accord Maestro. Kita udah beres nih, udah part-partnya udah kita bahas. Nah modifikasinya itu bisa ke versi luar, versi JDM, USDM yang bisa disediakan oleh Om Dika. Nah lalu apa lagi nih yang setelah semuanya udah selesai, tinggal pakai aja ya kopdar ya kali ya. Jangan lupa touring. Nah guys, jadi kalau misalkan udah semua udah lengkap, part-partnya udah lengkap, udah siap kopdar, nah, jangan lupa touring. Jangan dijual. Gitu. Jangan dijual gitu. Nah Om Andri kenapa nih dijual nih kalau boleh tahu nih? Dulu kenapa dijual? Padahal kan udah lengkap nih guys. Maestro Om Andri nih, gua kasih lihat ya fotonya nih. Nih Maestro-nya Om Andri nih kayak gini. Nah ini yang jadi pertanyaan, gue nih kenapa nih dijual gitu, udah lengkap, kondisi udah lengkap, udah bagus, mulus, kenapa dilengkapnya? Coba Om Andri bisa jawab. Biasanya kebutuhan ya, bisa kebutuhan dana, bisa kebutuhan ini apa namanya, itu kan terbatas. Kalau sedan tetap jumlah orang nggak begitu banyak gitu bertambahnya. Ya, anggota keluarga bertambah jumlah penduduk. Ya otomatis harus nambah lagi gitu. Jadi ceritanya Om Andri ini anaknya banyak. Sarannya mendingan kalau dana berlebih mendingan beli lagi Maestro tetap ada. Oh ya guys, jadi part-part yang apa namanya, part Honda Accord Maestro mungkin banyak pertanyaan ya di grup. Kadang gue suka lihat di grup tuh suka banyak pertanyaan, gimana sih, susah nggak sih dapetin part Honda Accord Maestro? Nah pilihannya itu kan ada 3 macam ya. Ada beli part original, part KW, atau copotan. Nah copotan itu dibagi lagi ya. Ada copotan X luar atau Singapura atau ya pokoknya X luar lah. Satu lagi copotan kampakan. Nah seperti tadi gue bilang, kenapa gue lebih milih copotan luar, karena kualitasnya lebih bagus daripada kampakan ya. Soalnya contohnya, jadi kalau Honda Accord Maestro tuh ini sering keropos ya. Sering keropos tuh.
si water jacketnya ya. Iya, water jacket. Nah, water jacketnya itu sering keropos. Jadi salah satunya itu solusinya itu kita ganti short block ya, bawahnya aja. Nah, kalau kita beli short block di lokal nih yang dikampakan tuh kadang nggak semuanya bagus gitu, sama-sama aja karena rata-rata orang Indonesia ini banyak yang ganti coolant sama air biasa ya. Iya. Ganti coolant sama air biasa jadinya si water jacketnya itu keropos gitu. Betul. Nah, salah satunya adalah kalau kita mau ganti itu ya mau nggak mau kita import dari luar gitu. Kalau dari luar itu si water jacketnya itu biasanya masih mulus, masih utuh, dagingnya masih isi semua gitu, masih full gitu. Kecuali kita bisa lihat dulu ya kalau kampakan lokal kita dalamnya cek dulu ya kalau memang bagus ya bisa juga. Jadi beruntung jadi harganya bisa lebih murah. Ya itu sih, jadi untung-untungan juga sih guys. Tapi kalau dari luar ya udah pasti spek luar biasanya lebih kilometer pernah dulu kilometer 40.000 mobilnya emang udah dikampak. Ya. Maestro kilometer 40.000 mobilnya udah dikampak. Nah jadi kalau emang kondisinya kilometer 40 itu dapetnya short block apa gimana short block? Kalau dulu belinya memang komplit satu mobil. Oh, satu mobil. Nah itu kalau gitu kan bisa dipretelin ya dari luar ya. Jadi kalau di luar kan banyak tuh yang masih low kilometer. Nah itu bisa jadi kita pilah-pilah tuh kita butuh apa aja tuh. Jadi kalau di Jepang itu mobil low kilometer itu udah dikampakin guys. Meskipun baru nabrak sedikit atau nabrak parah itu dia langsung dipotongin semua. Nah itu dia bedanya kampakan lokal di sini sama Singapura itu tadi. Nah itu jadi kita bisa ambil kesimpulan bedanya itu di situ. Jadi kalau luar itu kilometer rendah pun banyak yang dikampakin. Kalau di sini yang dikampakin jelas yang udah tua, yang udah kilometer gondrong, udah tinggi, mobil udah nggak kerawat, ya termasuk bekas tabrakan juga gitu kan. Tapi kan kalau di sini banyak kan mobil tabrakan masih bisa benerin gitu kan. Terus pakai lagi, nanti kalau udah bener-bener total loss baru deh dikampakin gitu. Itu sih bedanya di luar sama di sini gitu ya, sama di lokal. Nah guys, sekarang kita mau bahas tentang mesin nih. Apa aja sih mesin yang bisa cocok untuk diaplikasikan untuk Honda Accord Maestro? Nah, kita ada beberapa pilihan seperti yang udah pernah gue bahas di YouTube gue sebelumnya. Jadi di YouTube gue udah bahas tentang pilihan mesin-mesin apa aja dan harganya berapa aja, itu gue udah bahas. Nah, kalian bisa lihat linknya di bawah ini. Nah, tapi ini sekarang gue mau bahas lebih ke spesifik ya. Nah, jadi Honda Maestro itu sebenarnya kan basic mesinnya tuh SOHC kan. SOHC belum VTEC. Nah, kira-kira apa sih yang jadi favorit para member HMRC ataupun para pengguna Honda Accord Maestro? Mesin apa aja sih yang sering dipakai nih? Coba mungkin Om Dika bisa kasih jawaban. Sebenarnya kalau shock engine mesinnya itu bisa masuk, punya Cielo juga bisa masuk tuh. Terus F23 punya Odyssey juga bisa masuk. Udah gitu ada H22, ada F20B. Ya basicnya sama. Terus H23 juga sama yang dipakai sama Murian. Itu semua bisa masuk juga sih. Cuma sampai K24 juga udah ada yang swap sih. Cuma kan pasti harus modif dari engine mounting dan sebagainya. Nah, kalau yang favorit nih apa aja nih kira-kira? Favorit sih sekarang kebanyakannya H22 lah. F22 ya? H22 banyak juga, H22, H23, F20B juga banyak. Cuman ya harganya pasti kan lebih mahal ya kalau itu kan. Itu kan gede HC kan, gede HC VTEC. Kalau yang versi murahnya itu yang favorit F22 ya, Cielo ya. F22B. Kalau F23 sih irit juga. F23 juga ya. F23 cuman F23 kan wiringnya beda kan sama Maestro. Jadi agak sedikit modifikasi di wiring guys. Kalau F23 kan udah OBD2 gitu. Jadi harus ganti ECU juga mungkin ya. ECU juga beda. Jadi kalau beli mesin Sebeluntung ya mendingan beli wiring sama ECU sekalian. Ya, nah jadi jangan tips satu mesin doang gitu. Nah, itu tipsnya guys. Jadi kalau misalnya mau beli mesin Sebeluntung itu sebaiknya yang benar-benar lengkap gitu. Jadi ada ECU-nya, wiringnya. Jadi nanti ketika instalasi itu nggak repot gitu ya, nggak harus ngakal-ngakalin, terus connect tuh jadinya. Ya langsung tinggal colok-colokin gitu. Jadi itu sih kuncinya. Jadi kalau bisa wiring, engine, ECU. Jadi 3 poin itu harus ada semua gitu, diusahakan ada semua gitu. Nah kalau F22B kan lebih jatuhnya tuh lebih F22B Cielo itu lebih gampang instalasinya karena masih basic wiringnya tuh OBD1. Jadi sama Maestro itu udah tinggal plug and play, kecuali yang versi VTEC aja tinggal nambah satu kabel doang buat VTEC gitu, nyambung ke ECU.
tapi sisanya semua sama OBD1 gitu. Jadi makanya kalau untuk versi murah, kalau kalian mau swap engine itu lebih banyak F22B ya. Ya apalagi yang non VTEC udah tinggal cemplungin aja gitu, wiringnya semua sama ya. Partnya masih banyak kan di kita kan. Nah, partnya kan. Udah gitu. Itu. Ya udah gitu partnya banyak banget guys. Jadi dari part kayak kalau kita beli model kayak H22, F20B, Dewace VTEC itu partnya udah pasti susah, harus pesan dari luar. Tapi berhubung ada Om Dika, bisa aja kita misalkan pasang H22 nih, kita butuh timing belt. Kita butuh apa lagi? Part mesin? Timing belt, terus EACV, terus kita butuh part-part, pokoknya part-part krusial H22 tuh atau F20B yang nggak ada di Indonesia, itu bisa langsung order ke Om Dika. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau saran-saran dan komen-komen, langsung aja kalian isi komen di bawah ini ya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng, jadi ketika ada video selanjutnya kalian bisa langsung dapat notifikasi dari gue gitu. Oke. Om Dika, Om Andri, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sore hari ini di Kota Bandung, di markasnya DRP Project ya. Markas. Di headquarter DRP Project yang banyak banget part-part JDM, USDM. Kalau kalian kesini tuh pasti bakal ngiler banget pengen belanja gitu. Siapin aja uangnya. Nah, siapin aja uangnya. Oh ya guys, satu lagi, gue juga mau ngucapin terima kasih nih untuk Om Ovi yang udah mensponsori bajunya. Oke guys, sampai ketemu lagi di YouTube saya selanjutnya, di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.